Lanjut part 2 dari episode 4 novel Kidnap. Semua orang tiba di rumah sakit. Jin mengikuti juga sambil menunggu Min diperiksa. Min sangat stres, sehingga dia menolak berbicara dengan siapapun. Berdiri sendiri menghadap dinding. Ki melihat Min sedang stres, dan berniat masuk dan meminta maaf. Dia mengerti, kalau dia memang telah melakukan kesalahan. Ki perlahan berjalan ke arah Min, dan dengan lembut menyentuh bahunya. Min, jangan main-main denganku. Ki terdiam, kaget, karena Min sepertinya sudah membencinya. Wajah Ki menunduk, karena merasa bersalah. Pasien sudah pulih. Anda bisa mengundang keluarga Pak Atifat. Min dan Kanom Jen bergegas masuk ke kamar. Ki ragu-ragu, padahal dia ingin pergi memeriksa kondisi Min. Meskipun aku ingin meminta maaf kepada Mel, aku merasa sangat malu jadi aku tidak berani mengikutinya. Pasien menderita flu biasa, sekarang berada pada kondisi yang aman. Ini bukan infeksi atau ada hubungannya dengan penyakit jantung men, kan dok? Itu sama sekali tidak relevan. Keluarga bisa lega, penyebabnya mungkin karena tubuhnya belum pulih sepenuhnya, dan daya tahan tubuhnya masih rendah, jadi dia demam. Ekspresi Min lebih tenang. Setelah melaporkan gejalanya, dokter berjalan kembali. Min kembali menatap Min, dan meletakkan tangannya di dahinya untuk mengukur suhu tubuhnya. Aku sudah lebih baik, kata Min pada Min, tapi dia masih terlihat kesal. Maaf aku marah padamu hari ini. Jen maafkan aku juga, aku benar-benar pemarah. Tidak apa-apa, Pimin. Jen mengerti. Pimil, hari ini adalah hari yang sangat membahagiakan. Aku keluar latihan mengendarai motor. Aku benar-benar bisa menjaga diriku sendiri. Jika tidak hujan, aku tidak akan sakit. Min mendengar Min mengungkapkan perasaannya, dan mengangguk untuk mendengarkan. Jangan berdebat sedikit pun, tersenyumlah. Suasana kemudian menjadi santai. Aku punya bukti bahwa hari ini Min sangat bahagia. Kanom Jain memberikan HP kepada Min. Aku melihat video Min mengendarai sepeda motor dan membonceng Jaya. Min melihat Min bahagia bermain di luar dan tersenyum. Aku melihat di akhir video, Kim membalikan ponselnya dan mengambil foto wajahnya sendiri. Aku ingin kamu datang dan melihat. Aku ingin mengatakan bahwa Nong lebih keren darimu. Video itu berhenti pada gambar Ki yang tersenyum ke arah kamera. Jika tidak ada Piki mungkin aku tidak bahagia seperti ini. Jangan lupa minta maaf padanya. Peki merawatku dengan sangat baik. Oh, kenapa aku meminta maaf? Itu membuang-buang waktu. Kita semua sudah dewasa dan tidak terlalu memikirkannya. Min bertindak secara formal. Min mengangguk, meskipun dia tidak percaya sama sekali. Sepanjang perjalanan pulang, Ki terus menghindari Min. Adapun Min yang terus mendongak tanpa mengedipkan mata. Saat naik taksi pulangnya, Ki duduk di samping pengemudi dan melihat keluar mobil. Min hanya bisa melihat sebagian kecil wajah Ki. Sesampainya di rumah, kami bergegas pergi dan naik ke kamar. Antan, kenapa Min merasa lemah? Setidaknya dimarahi oleh Ki masih terasa lebih baik. Saat kamu sudah dewasa, kamu tidak terlalu memikirkannya, kan? Min berjalan dan menepuk pundak Min, lalu berjalan menuju kamar. Min menggaruk kepalanya tak percaya, belum pernah menghadapi perasaan seperti ini sebelumnya. Min membuka pintu dan masuk ke kamarnya sendiri. Ruangan itu diterangi cahaya redup lampu tidur. Ki berbaring miring, ditutupi selimut di tepi tempat tidur. Min berjalan mendekat, aku melihat videonya, aku juga sangat senang. Min melirik wajah Ki untuk melihat ekspresi apa yang ada di wajahnya. Apakah Ki masih marah padanya? Tapi kemudian, aku melihat wajah Ki memerang. Ekspresi wajahnya tidak terlihat sehat. Wah, panas keluar, hingga bisa dirasakan deh. Min buru-buru menempelkan punggung tangannya ke dahi dan pipi Ki. Ternyata sangat panas. Kamu demam? Tunggu di sini, aku akan mengambil obat. Ki menariknya. Min berhenti ketika dia berbalik dan melihat Ki menangis. Maafkan aku, kata Ki lembut. Ekspresi wajahnya benar-benar bersalah. Bayangan Min yang tak sadarkan diri di pelukan Min masih melekat di benaknya. Min, sebaliknya, melihat kondisi Ki yang menyedihkan dan dia melunak. Oh, aku tidak marah lagi. Jadi bagaimana keadaan Min? Ki bertanya dengan suara rendah. Min tanpa sengaja tersenyum sayang. Hal, lebih baik sekarang. Jaga dirimu dulu, aku akan membawakan obat untukmu. Ki masih belum melepaskan lengan Min. Ekspresinya masih bersalah. Air mata menggenang seperti mau menangis. Aku akan segera kembali, bisik Min sambil mengusap kepala Ki dengan lembut. Min tanpa sengaja tersenyum, sebelum Min bangun untuk pergi. Min masuk lagi dengan membawa obat penurun demam,
dan baskom kecil serta handuk. Min dengan hati-hati melepas baju Ki untuk mengeringkan badannya. Ki mengeluarkan suara teredam di tenggorokan. Merasa tidak nyaman karena demam, Ki lari dari kain yang dibasahi air karena merasa kedinginan. Diamlah, ini akan segera selesai. Min dengan lembut menggunakan kain untuk mengeringkan tubuh Ki. Min tidak berani menatap Ki dengan mata penuh, mengetahui bahwa Min sendiri belum cukup suci. Min mencoba menahan diri dan melap badan Ki hingga sampai di wajah Ki. Min tidak sengaja melihat tahi lalat di wajah Ki dan merasa senang. Tanpa sengaja menghapus garis-garis di sudut mata, bawah mata, pipi, hidung dan bawah bibir. Min tersenyum hingga Ki merasa tidak nyaman di hadapannya. Min sadar lalu bangkit dan pergi mencari baju baru untuk dipakai Ki. Min mengambil sweater Golden Retriever yang dibelikan Men untuknya. Ini baru dan tebal. Ki membuka matanya dan melihat. Aku kaget saat melihat baju yang dibawakan Min untukku. Bukankah sweater ini yang membuatmu marah? Pakai ini, hangat biar cepat sembuh, jawab Min sambil memakai baju Ki. Dilanjutkan dengan menutupinya dengan selimut. Aku tidak akan mengikat tanganmu hari ini, agar bisa tidur dengan nyaman. Ki masih terlihat kedinginan, jadi Min meletakkan lengannya di atas tubuh Ki, hingga Min terlihat seperti sedang memeluk Ki. Ki membuka matanya dan menatap Min. Min juga melihat Ki. Keduanya terdiam satu sama lain. Min ingin minta maaf tapi tak bisa. Tapi Ki berbicara lebih dulu. Aku minta maaf karena melakukan sesuatu yang tidak dipikirkan. Apa yang kamu katakan itu benar sekali, kata Ki. Kau tahu, aku sangat takut aku akan menghancurkan hidupmu. Aku sangat takut semua yang kulakukan akan salah. Aku takut aku akan menjadi orang yang menghancurkan hidupnya. Kalau ada yang mencintaiku seperti ini, aku tidak akan menginginkan yang lain, kata Ki sambil melihat Min dengan matanya yang sangat tulus. Mungkin karena yang terbaik dari Min adalah mencintai seseorang dengan memberikan segalanya, dan Ki menginginkan ini juga. Jantung Min berdebar kencang, wajahnya panas. Tolong minum obat juga, kalau kamu demam, sekarang wajahmu terlihat merah. Sapa Ki karena melihat wajah Min memerah. Dia menggunakan punggung tangannya untuk menyentuh pipi Min sebelum tertawa terbahak-bahak. Tanganku panas, aku tidak bisa merasakan apapun saat menyentuhmu. Ki tersenyum lebar dalam kegelapan. Ki tidak menyadari betapa manisnya dia di mata Min sambil tersenyum. Tidurlah sekarang, jangan banyak bicara, kamu lagi sakit, kata Min sambil mengusap kepala Ki dengan sayang. Ki bergerak untuk berbaring dengan nyaman. Tempat di mana Jen memuji sangat keren tapi Ki belum pernah melihatnya. Anehnya, kini ia benar-benar menonjol dan menarik perhatian. Ki tersenyum sebelum menutup matanya. Min, yang tanpa sengaja membalikkan badan untuk berbaring telentang, mendapati tidak ada lagi ruang tersisa di tempat tidur dan hampir terjatuh dari tempat tidur. Min segera membalikkan badan dan meraih Ki hingga seperti pelukan erat. Maaf, Min buru-buru meminta maaf, tapi Ki tidak berkata apa-apa. Ki masih bergerak sambil membenamkan wajahnya di dada Min. Dia mengangkat tangannya dan memeluk Min, lalu tertidur. Min pikun, tidak berani berganti posisi. Min tidak mengerti perasaan. Apa ini? Min benci kalau kami bertengkar. Min tidak tahu bahwa perasaan hatinya membengkak pada saat yang sama. Nah, kehangatan apa ini? Yang Min tahu hanyalah dia ingin Ki memeluknya erat, seperti ini sepanjang malam dan dia juga ingin memeluk Ki dengan erat. Keesokan paginya, Min turun untuk membuat bubur di pagi hari. Berdiri di dapur menyendok bubur ke dalam mangkuk sementara Men menonton TV di ruang tamu. Kanom Jeon yang datang untuk merawat Men masuk ke dalam rumah dan melihat Min dan terkejut. Oh, Min tidak pergi kerja? Bagaimana aku bisa pergi? Hanya ada anak-anak yang sakit. Aku sudah meminta izin. Ki lalu berjalan diam-diam dengan sweater lengan panjang bergambar Golden Retriever. Baunya enak. Ki mengernyitkan hidung. Demamnya masih ringan. Jadi Ki masih kabur dan pusing. Min tak sadar kalau dia tak sengaja tersenyum sayang. Ayo makan supaya kamu bisa minum obat. Min tidak menyadari nada bicara yang dia gunakan dengan Ki berubah menjadi lembut dan manis. Ki yang masih mengantuk dan masih kabur karena demam tidak merasakan perubahan apapun. Namun bagi Men dan Jane itu terlihat jelas. Ayo tunggu di meja makan. Jangan nakal, ini panas, kata Min sebelum meraih bahu Ki. Berbalik dan dorong Ki untuk berjalan menuju meja makan. Min menatap baju Ki. Ini baju yang kubelikan untukmu. Mengapa dulu kamu begitu posesif dan melarang Peki memakainya? Goda Men.
Ya, karena dia lagi sakit. Bajuku hanya ini yang sedikit tebal. Min berdebat di sampingnya. Aku sungguh tidak ingin menggoda Pemin, karena aku melihat gejalanya. Tapi ketika aku melihat kondisinya, Vicky sepertinya tidak peduli sama sekali. Tapi Pemin tinggal sedikit lagi dia akan menggendong Vicky jalan. Kita semua berkumpul hari ini, sapa Jet. Ya, jawab Min. Min dan Jin saling berpandangan dan tersenyum. Kemudian, Movie Naked. Min dan Jin berteriak bersama kegirangan. Ki mengerutkan alisnya dan bergerak menutup tirai untuk menutup sinar matahari yang cerah. Sementara Min dan Min membawa selimut, bantal, dan boneka ke sofa. Ki dan Jin membantu menyiapkan makanan ringan dan minuman ringan. Saat mereka berdua bersama, Jin mengajak Ki untuk ngobrol. Vicky sangat baik dengan Min, ha? Ya, jawab Ki. Bagus, jangan pikirkan itu. Min adalah orang yang jika mencintai seseorang, dia akan sangat khawatir, sehingga terkadang dia melewati batas. Aku ingin tahu bagaimana jadinya jika aku menjadi kekasih Min, ujar Kanom Jin. Jadi, Min, apakah kamu tidak mempertimbangkannya? Goda Ki. Baiklah, mari kita lihat dulu, jawab Kanom Jin acuh tak acuh, tapi wajahnya memerah. Ketika semuanya sudah siap, semua orang duduk dan menonton film. Min bersandar dan mengangkat tangannya dan meletakkannya di sandaran sofa, secara tidak sengaja melingkarkan tangannya di bahu Ki. Ki yang sedang memeluk boneka Golden Retriever. Ki pun terbiasa bersandar di lengan Min. Ini Min di sini, Kanom Jin menunjuk ke layar. Di layar terlihat Min, yang berperan sebagai salah satu bandit dalam cerita tersebut sedang dikepung, dan ada seorang polisi yang ditampilkan di film sambil mengangkat senjata. Min ingat apa yang terjadi selanjutnya. Min segera berbalik dan menutup telinga Ki dengan tangannya. Ki menatap wajah Min dengan ekspresi bingung. Aku tidak mengerti apa yang sedang dilakukan Min. Hingga suara pistol di TV terdengar lembut di telinga Ki hingga tidak ada yang menakutkan. Sambil berlalu, Min perlahan menurunkan tangannya. Apakah kamu tidak takut dengan suara tembakan? Setelah ini, tidak ada lagi penembakan. Ki sekarang mengerti maksud Jin tentang Min yang selalu menjaga orang lain dengan baik. Itu adalah sesuatu yang selalu dilihat Ki, tapi aku sendiri baru menerimanya hari ini. Ki melihat wajah Min dan merasa Min sebenarnya memiliki kepribadian yang lucu juga. Kamu benar-benar Golden yang memakai topi serigala. Ki dengan lembut mengusap kepala Min. Anak baik. Meskipun Ki menggodanya seperti sedang memuji seekor anjing. Orang di depannya tidak merasa sedang digoda sama sekali ya. Mungkin karena senyuman dan tatapan mata Ki, orang yang dipanggil anak baik itu justru sangat gembira dengan pujian itu. Episode 4 selesai. Jika kamu suka dengan cerita ini, jangan lupa subscribe, like, dan share.